Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billahil alil alim. Yang terhormat Ibu Dr. Samsul Susilowati, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan media pembelajaran PAI, serta teman-teman MPAIC yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Riafita Maufirah, NIM 220101210039, untuk memaparkan materi mengenai pengembangan media pembelajaran berbasis problem solving learning PAI di lapangan. Baik, langsung saja masuk pada latar belakang penulisan makalah ini. Kita ketahui bersama bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat membawa dampak pada dunia pendidikan, di mana pendidik ataupun calon pendidik diharapkan mampu memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada untuk menciptakan inovasi baru dalam rangka memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, proses pembelajaran yang meliputi belajar dan mengajar tentu tidak terlepas dari kegiatan di dalam kelas. Aktivitas pembelajaran yang baik di kelas menuntut adanya kolaborasi yang aktif antara pendidik dan juga peserta didik. Pendidik harus mengusahakan agar penyampaian materi ini disampaikan secara maksimal. Oleh sebab itu, diperlukan inovasi dan juga ide baru untuk mengembangkan penyajian materi. Nah, penyajian materi dengan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif akan menjadikan peserta didik lebih kreatif dengan imajinasinya. Media yang menjadi alat untuk menyampaikan materi ketika dikembangkan secara maksimal dan dikemas dalam bentuk yang menyenangkan akan mampu memperbaiki kualitas pembelajaran itu sendiri. Nah, problem solving atau pemecahan masalah menjadi alternatif baru dalam pengembangan media pembelajaran PAI, di mana dalam problem solving sendiri, siswa diajak untuk berpikir kritis sesuai keilmuan yang ada dalam memecahkan suatu masalah. Hal ini menjadikan problem solving dapat dijadikan alternatif baru ketika hendak mengembangkan media pembelajaran PAI. Selanjutnya mengenai problem solving learning. Yang pertama, definisi. Nah, keterampilan pemecahan masalah menjadi salah satu fokus dalam kegiatan belajar mengajar serta dipandang sebagai bagian yang mendasar dari pembelajaran. Sehingga problem solving dapat didefinisikan sebagai aplikasi pengetahuan atau proses berpikir serta kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu. Problem solving secara efektif membutuhkan siswa untuk mengidentifikasi, menentukan, dan juga menyelesaikan masalah menggunakan logika, pemikiran, dan kreativitas peserta didik. Sehingga pemecahan masalah merupakan sebuah keterampilan yang membutuhkan tahapan yang kompleks yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, problem solving sendiri merupakan proses untuk memecahkan masalah komputasi atau masalah dalam kehidupan sehari-hari. Problem solving menjadi suatu proses atau usaha yang menggunakan segala pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang dimilikinya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang diberikan. Nah, Wijayanto dan juga Rusgianto berpendapat bahwasanya problem solving adalah suatu pendekatan yang melatih siswa untuk berpikir kritis dengan cara menyelesaikan masalah melalui tahapan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, problem solving perlu suatu perencanaan untuk mencapai tujuan akhir, sehingga kemampuan problem solving harus mulai ditumbuhkan bukan ketika menginjak dewasa, namun mulai dini. Nah, selanjutnya dalam problem solving ini sendiri terdapat beberapa indikator. Nah, indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana problem solving telah diterapkan dan dapat diukur dari beberapa indikator berikut ini. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Nah, mengidentifikasi masalah ini berarti memahami masalah dengan yang ada dan menyebutkan yang diketahui dan yang ditanya. Selanjutnya, merencanakan penyelesaian masalah. Nah,
menyatakan dan menuliskan model atau rumus yang akan digunakan untuk memecahkan masalah. Ketika masalah sudah diidentifikasi, maka indikator selanjutnya yakni merencanakan penyelesaian masalah. Selanjutnya, memecahkan masalah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Yang terakhir yakni mengevaluasi hasil, menarik kesimpulan dari yang didapat, dan mengecek hasil. Nah, ini merupakan indikator dari problem solving. Selain indikator, terdapat juga langkah-langkah yang harus dicapai dalam memecahkan masalah. Yakni yang pertama, adanya masalah yang jelas yang akan dipecahkan. Masalah ini harus tumbuh dari anak didik sesuai dengan taraf kemampuannya. Selanjutnya, mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Misalnya, membaca buku, meneliti, bertanya, berdiskusi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut. Nah, menetapkan jawaban sementara ini berarti dugaan dari jawaban ini yang didasarkan oleh data yang telah diperoleh. Selanjutnya, menguji jawaban sementara tersebut. Dalam langkah ini, anak didik harus berusaha memecahkan masalah sehingga yakin bahwa jawaban tersebut benar-benar sesuai dengan jawaban yang sementara atau sama sekali tidak sesuai. Jadi, jawaban sementara tadi bisa saja benar, bisa saja salah. Selanjutnya, menarik kesimpulan, artinya anak didik harus sampai pada kesimpulan terakhir tentang jawaban dari masalah tadi. Nah, langkah-langkah ini harus dilakukan secara urut sehingga dapat melakukan pemecahan masalah yang baik. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari metode problem solving. Yang pertama, ada kelebihan. Yang pertama, membuat pendidikan di sekolah menjadi lebih relevan dengan kehidupan, khususnya dengan dunia kerja. Ketika kita di sekolah, ketika kita menghadapkan peserta didik di sekolah dengan berbagai masalah, berbagai permasalahan yang kompleks, dan kita mengajarkan peserta didik untuk memecahkan masalah tersebut, maka itu sama saja kita membekali peserta didik untuk terjun di dunia kerja, di mana pastinya akan menghadapi permasalahan-permasalahan yang lebih kompleks dari permasalahan yang kita berikan kepada peserta didik. Selanjutnya, membiasakan anak didik menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil. Nah, kelebihan dari problem solving ini, kita akan membiasakan peserta didik untuk mampu memecahkan masalah yang dihadapinya, sehingga ketika menghadapi sebuah masalah, peserta didik tidak menyerah ataupun lari, sehingga ketika nanti terjun di dunia kerja, ketika mendapatkan suatu masalah, dia sudah terbiasa untuk memecahkannya. Selanjutnya, merangsang pengembangan kemampuan berpikir anak didik secara kreatif dan menyeluruh. Kegiatan problem solving ini mampu merangsang pengembangan kemampuan berpikir anak secara menyeluruh. Selanjutnya, kelemahan dari metode problem solving. Yang pertama, sukar menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai dengan tingkat berpikir anak didik, tingkat sekolah dan tingkat kelasnya, serta pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki anak didik. Nah, kekurangannya yakni pendidik itu biasanya kesulitan dalam menentukan masalah yang sesuai dengan pribadi peserta didik. Selanjutnya, yang kedua, memerlukan waktu yang cukup banyak dan sering terpaksa untuk mengambil waktu pelajaran lain. Dengan tahapan-tahapan yang begitu kompleks, maka problem solving ini tentunya membutuhkan waktu yang juga tidak sedikit, sehingga kebanyakan itu akan menyita waktu dari pelajaran-pelajaran lain. Selanjutnya, anak didik akan mengalami kesulitan karena harus mengubah kebiasaan belajar dengan mendengarkan dan menerima informasi dari guru menjadi belajar dengan banyak berpikir. Nah, kekurangan yang ketiga yakni anak didik akan mengalami kesulitan. Namun, semua kekurangan ini tergantung pada bagaimana pendidik mampu mengatur atau memanajemen ketika menggunakan metode problem solving. Selanjutnya, pengembangan media pembelajaran berbasis problem solving learning. Nah, dinamika pendidikan di Indonesia mengharuskan pendidik memiliki inovasi dalam pembelajaran. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan di Indonesia.
Nah, konsep dasar inovasi pendidikan sendiri tidak serta-merta muncul, melainkan munculnya fenomena-fenomena yang menjadikan inovasi pendidikan agama Islam harus diciptakan dan dikembangkan dengan sempurna. Selanjutnya, definisi dari pengembangan itu sendiri sering kita dengar penelitian dan pengembangan. Nah, penelitian dan pengembangan itu sendiri dalam sebuah penelitian ini sering kita sebut dengan R&D atau Research and Development, di mana R&D ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan. Media merupakan sesuatu yang bersifat meyakinkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemampuan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Media pembelajaran berbasis problem solving merupakan suatu aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi. Dengan penerapan media pembelajaran berbasis masalah ini, peserta didik belajar memecahkan suatu masalah menurut prosedur kerja ilmiah. Nah, berdasarkan pemaparan tersebut dapat kita pahami bahwa pengembangan media pembelajaran berbasis problem solving merupakan sebuah usaha pengembangan yang digunakan untuk menghasilkan produk berupa media pembelajaran berbasis problem solving dan menguji keefektifan produk tersebut, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Baik, selanjutnya masuk pada implementasi pengembangan media berbasis problem solving learning PAI di lapangan. Nah, dalam implementasi pengembangan media berbasis problem solving learning PAI di lapangan, saya menemukan dua penelitian di mana sama-sama membahas tentang LKPD. Yang pertama ini penelitian oleh Dedi Kurniawan, mahasiswa PAI IAIN Batu Sangkar pada tahun 2021 pada skripsinya dengan judul Pengembangan LKPD berbasis Creative Problem Solving pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 8 di SMPN 4 Batu Sangkar. Nah, pada penelitiannya ini Dedi Kurniawan menggunakan model pengembangan perangkat yang digunakan yakni model 4D. Nah, di mana dalam model 4D ini ada tahap-tahap pengembangan, yaitu tahap pendefinisian, tahap perancangan, tahap pengembangan, dan tahap penyebaran. Nah, pada tahap pendefinisian dilakukan dalam rangka mendapatkan gambaran kondisi lingkungan belajar PAI dan Budi Pekerti di SMPN 4 Batu Sangkar. Pada tahap ini dilakukan beberapa langkah, yakni analisis kebutuhan, dengan melakukan wawancara dengan guru PAI dan Budi Pekerti kelas 8, selanjutnya menganalisis buku teks, menganalisis kurikulum dan silabus. Selanjutnya dilanjutkan dengan menganalisis peserta didik, analisis literatur lembar kerja peserta didik, dan analisis tujuan pembelajaran. Selanjutnya, tahap desain, di mana tahap desain ini LKPD berbasis Creative Problem Solving dirancang dan dikembangkan untuk kelas 8 semester 1 pada materi bahaya mengonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Penyusunan LKPD disesuaikan dengan komponen model Creative Problem Solving, di mana terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pendahuluan, bagian inti, dan bagian penutup. Nah, tahap ketiga dalam penelitian ini yakni tahap develop. Pada tahap ini bertujuan untuk menghasilkan LKPD berbasis model Creative Problem Solving pada pembelajaran PAI dan Budi Pekerti materi bahaya mengonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Tahap ini dilakukan sampai tahap validasi produk oleh beberapa pakar. Validasi prototipe LKPD yang telah dirancang didiskusikan dengan pembimbing. Selanjutnya divalidasikan oleh pakar yang terdiri dari pakar PAI dan Budi Pekerti. Nah, revisi pada LKPD dilakukan sesuai dengan saran yang diberikan validator. Nah, selanjutnya
Temuan pada penelitian ini yakni LKPD berbasis kreatif problem solving yang dikembangkan memiliki nilai validitas 91,36% dengan kategori sangat valid. Hal ini sesuai dengan kriteria penilaian validitas yang dikemukakan oleh Ridwan bahwa nilai validitas yang berkisar antara 81 sampai 100% merupakan nilai validitas dengan kriteria sangat valid. Selanjutnya, penelitian yang kedua, penelitian dengan judul Pengembangan LKPD berbasis Creative Problem Solving pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 11 di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Jember tahun pelajaran 2022-2023 oleh Ghofifah Audia Putri, mahasiswi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian R&D. Pada penelitian ini, model penelitian digunakan adalah model desain instruksional ADI. Model pengembangan ADI ini menggunakan 5 langkah yaitu analisis kebutuhan, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Nah, analisis tahap pertama yakni dilakukan dengan menganalisis subjek yakni SMAN 2 Jember. Analisis yang dilakukan oleh peneliti yakni analisis kebutuhan, analisis karakteristik peserta didik, dan analisis literatur. Selanjutnya, dalam tahapan desain, LKPD berbasis Creative Problem Solving ini dirancang dan dikembangkan untuk kelas 11 semester 1 pada materi tata cara penyelenggaraan jenazah. Yang ketiga, development. Tahap selanjutnya yakni realisasi produk. Akan dikembangkan LKPD Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berbasis Creative Problem Solving pada materi tata cara penyelenggaraan jenazah untuk kelas 11. Tahap selanjutnya yakni implementasi atau implementation. Tahap yang keempat di dalam prosedur ADI ini, setelah dinyatakan layak oleh validator ahli bahasa, ahli desain, ahli pendidikan agama Islam, serta merevisi LKPD, dan setelah itu LKPD siap untuk diimplementasikan di sekolah, yakni SMAN 2 Jember. Selanjutnya, tahap evaluasi, yakni pada tahap ini merupakan bentuk dari evaluasi yang diberikan oleh ketiga validator, yakni ahli kelayakan bahasa, ahli kelayakan desain, dan ahli kelayakan pendidikan agama Islam. Nah, dalam penelitian ini, temuan penelitiannya yakni terdapat kelayakan nilai, di mana kelayakan nilai ini diperoleh dari pengisian lembar kelayakan oleh ketiga ahli, yakni ahli bahasa, ahli desain, dan ahli pendidikan agama Islam. Dari hasil analisis kelayakan menunjukkan rata-rata kelayakan dari ahli bahasa yakni sebesar 87,5%, dinyatakan sangat layak, terus ahli desain sebesar 80% dinyatakan layak, dan ahli PAI sebesar 92% dinyatakan sangat layak. Dengan melihat rata-rata dari ketiga ahli, maka LKPD yang dikembangkan dapat dinyatakan sangat layak. Selanjutnya, keefektivitasan nilai. Keefektivitasan nilai diperoleh dari nilai hasil peserta didik mengerjakan soal yang sudah diberikan. Dari data analisis keefektifan menunjukkan rata-rata keseluruhan 90% dengan kriteria sangat efektif. Dengan demikian, produk LKPD dapat dikatakan efektif. Nah, kedua penelitian ini menunjukkan bahwa LKPD berbasis Creative Problem Solving atau pengembangan media berbasis problem solving ini dinyatakan efektif dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, sehingga dapat dikatakan bahwa telah mampu menyumbangkan sebuah produk dalam rangka pengembangan media pembelajaran PAI. Baik, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya pengembangan media pembelajaran PAI berbasis problem solving learning merupakan salah satu alternatif dalam rangka menciptakan inovasi untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas di Indonesia, terutama pendidikan agama Islam. Nah, dari kedua penelitian yang ditemukan sama-sama memberikan
informasi bahwasanya LKPD menjadi salah satu media pembelajaran yang berbasis problem solving yang memberikan nilai efektivitas sangat baik dan sangat layak untuk mata pelajaran PAI. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.